Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar sahabat semua? Apa kabar sahabat semua di luar sana? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, dari video kali ini itu memang harus kita bahas guys, karena ini bersangkutan dengan kemiskinan ya contohnya. Jadi di sini yaitu beda miskin di Indonesia versus miskin di Malaysia begitu. Kenapa banyak orang pilih merantau, seperti itulah ya tajuknya guys ya. Jadi mari kita tonton sama-sama. Sebelum kita melihat video ini, buat orang semua mungkin yang suka dengan channel ini, yang suka dengan video ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini ataupun sokong channel ini dengan cara subscribe, like dan komentar, dan hidupkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Tidak berbuang masa, jom langsung kita melihat videonya guys. Oke, Oke, video guys. saya yang semalam saya reaction tentang wanita Malaysia yang luntang-lantung di Indonesia itu, sebenarnya video saya itu saya tujukan kepada wanita Malaysia yang ada hasrat, ada keinginan, ada plan mau berkawin dengan lelaki Indonesia. Saya hanya membagikan gambaran menurut pengalaman saya. Kalau ada beberapa orang yang berkomen katakannya, bukan semua kami yang datang merantau ini orang susah, kami merantau karena mau mandiri. Oke, bagus gitu. Oke. Cuman saya berbicara berdasarkan pengalaman. 30 lebih lelaki Indonesia saya bercakap selama saya tinggal di Malaysia ini, yang kerja di mana gitu di area-area Perak ini. 30 lebihnya itu pun mengatakan karena sangat sulit ekonomi Indonesia, makanya mereka datang ke sini. Tak kisahlah mau berkawin dengan siapapun. Makanya saya bilang harus tahu asal usulnya. Pokoknya usut latar belakangnya bagaimana. Perbedaan kemiskinan di Indonesia dan Malaysia. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera ya. Amin. Kali ini gue mau sharing tentang perbedaan kemiskinan di Indonesia dan Malaysia. Ini berdasarkan cerita dari seorang cewek Indonesia yang menikah dengan cowok Malaysia dan tinggal di sana. Ceritanya menarik banget karena ngasih gambaran jelas tentang gimana rasanya hidup miskin di dua negara yang berbeda ini. Meski Indonesia, kemiskinan seringkali dihadapi dengan keterbatasan kesempatan kerja. Meskipun seseorang rajin dan punya kemauan kuat untuk kerja keras, kesempatan untuk dapat pekerjaan tetap atau bahkan pekerjaan serabutan bisa sangat sulit. Banyak orang yang pengen kerja harus punya koneksi atau orang dalami untuk bisa masuk ke suatu pekerjaan, terutama di sektor-sektor formal. Hal itu Oke, kita potong sebentar guys. Apa yang dikatakan video ini betul sekali guys ya. Benar sekali guys. Karena untuk bekerja di Indonesia kita harus punya sertifikat ordal guys ya. Orang dalam begitu ya. Bukan sertifikat guys, artinya harus punya orang dalam ya, terutama nih misalnya pekerjaan dalam hal kenegaraan misalnya, atau perusahaan-perusahaan besar gitu kan, instansi-instansi seperti itu perlu adanya orang dalam, walaupun tidak 100% nih guys ya, tapi itu sangat dibutuhkan guys. Artinya kalau orang biasa ya, orang tidak ada kenal orang dalam misalnya, bukan orang kuat, orang biasa lah guys ya, untuk mencari kerja ya dikatakan bisa susah, sulit guys ya. Kenapa ya? Karena itu tadi masalahnya ya kan. Belum lagi dengan masalah sogok menyogok nih ya kan, dengan kita caranya masuk kerja, ada uang nih misalnya, bisa kita masuk. Sedangkan kita tidak punya uang, tidak juga punya orang dalam, ya susah untuk masuk bekerja. Seperti itulah guys ya. Saya merasakan sendiri guys, seperti apa susahnya mencari kerja di Indonesia, di tempat saya tinggal khususnya ya. Padahal gimana guys ya, S1 ya kan, tapi susah mencari kerja guys. Kenapa? Karena itu tadi ya, faktor-faktornya seperti itulah ya. Kita langsung lihat lagi seperti apa lagi videonya guys. Ini bikin hidup dalam kemiskinan di Indonesia terasa lebih berat dan menekan. Bayangin deh, lo udah usaha keras tapi tetap susah buat dapat kerja. Padahal lo punya kemampuan dan niat yang kuat. Ini sering bikin orang putus asa dan merasa nggak punya harapan. Gue punya beberapa teman yang ngalamin ini dan mereka bilang,
susah banget buat maju kalau nggak ada dukungan atau koneksi. Koneksi Miskin di lagi, Malaysia. ya betul-betul. Sebaliknya, di Malaysia, meskipun seseorang nggak punya pekerjaan tetap atau uang, masih ada banyak peluang buat dapat pekerjaan serabutan. Misalnya, lo bisa kerja cuci piring di restoran dan dapat bayaran yang cukup buat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Pengalaman cewek ini menunjukkan bahwa di Malaysia masih ada peluang buat kerja dan dapat uang, meskipun dalam pekerjaan yang sederhana. Ya. Dia cerita, waktu dia pergi ke restoran, sering kali ditawarin kerja serabutan, kayak cuci piring, dengan bayaran sekitar RM50 per hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam situasi ekonomi yang sulit, seseorang masih bisa mendapatkan penghasilan melalui pekerjaan serabutan yang tersedia. Pentingnya mengenal latar belakang. Cewek itu juga tekankan pentingnya buat tahu latar belakang seseorang, terutama buat cewek Malaysia yang berniat menikah dengan cowok Indonesia. Dia ingetin jangan sampai tertipu oleh penampilan dan harus cari tahu asal-usul serta latar belakang cowok tersebut. Baginya, miskin di Indonesia dan miskin di Malaysia adalah dua hal yang beda, karena kesempatan yang ada juga beda. Dia bilang, banyak cowok Indonesia yang kerja di Malaysia itu rajin dan berkomitmen. Tapi mereka juga perlu mikirin masa depan dan gak cuma habisin gaji buat hal-hal yang gak penting. Misalnya, cowok Indonesia sering kasih hadiah ke pacarnya sebagai bentuk kasih sayang. Tapi ini nggak selalu berarti baik kalau nggak ada tabungan atau rencana keuangan yang jelas buat masa depan. Kisah nyata dari pekerja migran. Gue juga pernah dengar cerita dari teman gue yang kerja di Malaysia sebagai TKI. Dia bilang, kerja di Malaysia itu peluangnya lebih banyak dan gajinya lebih besar dibanding di Indonesia. Iya, betul tapi banget, tetap guys. aja kerja keras itu penting. Betul. Banyak TKI yang sukses dan bisa membangun rumah, menyekolahkan anak, dan membantu keluarga di kampung karena kerja keras mereka di Malaysia. Teman gue cerita, dia awalnya cuma kerja serabutan, tapi lama-lama dia bisa nabung dan buka usaha kecil-kecilan. Ini bikin hidupnya lebih baik dan dia bisa bantu keluarga di Indonesia. Jadi, meskipun awalnya sulit, kalau kita mau usaha dan kerja keras, pasti ada jalan. Pentingnya perencanaan keuangan. Selain itu, perencanaan keuangan juga penting banget. Jangan cuma habisin gaji buat hal-hal yang nggak penting. Pikirin masa depan, tabung sebagian gaji, dan investasikan dengan bijak. Banyak orang yang sukses karena mereka bisa ngatur keuangan dengan baik. Cewek itu juga ngingetin, jangan gampang tergoda sama barang-barang mewah atau gaya hidup yang tinggi. Fokus sama tujuan jangka panjang dan pastikan lo punya tabungan yang cukup buat masa depan. Dengan begitu, lo bisa hidup lebih tenang dan gak khawatir kalau ada masalah keuangan di kemudian hari. Jadi, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kemiskinan bisa terasa beda di setiap negara. Tapi yang pasti, kita harus selalu berusaha dan manfaatin setiap kesempatan yang ada buat meraih kehidupan yang lebih baik. Kerja keras, perencanaan keuangan, dan memanfaatkan peluang dengan bijak adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan. Semoga cerita ini bisa ngasih inspirasi dan motivasi buat kita semua. Ingat, jangan pernah menyerah dan terus berusaha. Setiap usaha pasti ada hasilnya kalau kita tekun dan sabar. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Indonesia Emas 2024 itu hanya mimpi dan isapan jempol jika tidak ada perubahan signifikan dari sekarang. Pejabat korup, rakyat dimiskinkan, UKT dan biaya kuliah dibikin mahal, agar orang miskin yang cerdas tidak punya kesempatan bersaing sama sekali. Sementara standar dunia kerja di Indonesia harus bergelar S1, S2, sempurna. Slogan makin tinggi gelar makin susah cari kerja itu benar dan realita. Karena lapangan kerja sedikit, SDM melimpah, belum lagi praktek nepotisme dan politik orang dalam. Mahasiswa yang protes dilaporkan rektor, apapun aksi protes dibungkam. Pertanyaannya, apakah kalian sebagai warga negara Indonesia memilih diam saja dan menyaksikan drama ini? Jangan sampai menyesal, karena miskin di Indonesia dengan miskin di Malaysia itu lain. Miskin di Malaysia, kamu katakan kamu tidak ada duit dan kamu tak ada kerja, pergi saja kamu ke kedai makan, basuh pinggan kamu, RM50 sudah pasti di tangan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sampai sekarang pun, kalau saya pergi kemana-mana kedai makan, ada kadang-kadang mereka tanya, kamu perempuan Indon ke? Iya, saya bilang. Terus katanya begini,
Ada nak ke basuh pinggan pukul 12 sampai pukul 9 malam. 50 ringgit kasih lo. Masya Berarti kan Allah. banyak pekerjaan. Mudahnya ya Antara pekerjaan. nak tak nak. Kalau kamu tak nak, kalau kamu memilih kerja, memang kamu akan katakan di sini itu nggak ada kerja. Wah, keren juga guys ya. Itu saya pun baru melihat seperti ini cerita ini ya. Wow, ternyata berbeda ya, miskin di Indonesia dan miskin di Malaysia. Kalau di kalau di Indonesia itu sendiri guys ya, masalahnya adalah itu tadi. Walaupun kita berprestasi misalnya ya kan, punya gelar ya kan, tetapi guys ya, kalau masalah pekerjaan ini sangat bisa dikatakan susah guys. Karena apa? Karena saingannya sangat banyak ya kan. Berapa penduduk Indonesia ini ya kan? Dari lulusan kuliahnya, belum lagi lulusan SMA-nya misalnya, pasti banyak saingan guys. Sedangkan lapangan pekerjaan sedikit. Apalagi ditambah dengan masalah ordal ataupun orang dalam. Ini yang membuat hancur guys ya. Artinya orang yang punya ijazah misalnya, orang yang cerdas misalnya ya kan, harusnya untuk masuk itu perlu tes segala macam ya kan. Artinya orang-orang cerdas bisa masuk gitu kan. Sedangkan kalau ada orang dalam tidak pintar pun misalnya, tidak cerdas-cerdas amat pun bisa masuk guys. Ini yang masalahnya gitu kan. Dan yang poin yang menurut saya itu keren juga guys ya, di Malaysia itu mencari pekerjaan itu sangat mudah guys. Wah, pantas ya. Kenapa gitu kan, banyak sekali orang-orang Indonesia ini yang merantau ke Malaysia ya kan, tidak peduli itu kerja apa guys ya, kerja sawit kah, kerja cuci piring kah, ini kan sudah dapat kita di tangan kita 50 ringgit guys ya, dengan satu hari ya cuci piring di restoran ataupun rumah makan di Malaysia. Luar biasa. Kalau di Indonesia guys ya, warung-warung makan, pekerja istilahnya, karyawan tetap lah istilahnya, itu gajinya ya kebanyakan itu ya 1 juta lebih ya kan. Ya seperti itu ya kalau dirupiahkan. Itu kan aduh gimana ya, kerja kadang 8 jam ya, kadang-kadang lebih, tapi dengan gaji segitu. Dan harga pun mahal-mahal semua kan. Itu kan kayaknya tidak imbang guys ya, tidak imbang ya kan. Aduh, itulah ya guys perbedaan ya antara Indonesia dan Malaysia. Ini sebagai edukasi, sebagai apa ya namanya, motivasi juga buat kita. Kalau memang kalian misalnya orang Indonesia sudah bekerja di Indonesia, tidak mau merantau ya gimana ya, harus dijalani lah seperti itu ya kan. Yang penting kita kerja keras. Tetapi itu guys, kalau kita kerja keras saja ya kan, tidak kerja cerdas, artinya seperti itu, kita mengharapkan gaji yang ya seadanya lah begitu. Saya gimana ya guys ya, kini kan bisa mendapatkan dari pengalaman ya istilahnya kan, pengalaman teman-teman segala macam ya. Susah untuk sukses, itu susah guys ya, hanya bisa bertahan hidup lah seperti itu ya kan. Tapi kalau kita mau lebih ya, artinya ya kalau di Indonesia ini ya, kalau mau lebih ya harus banyak cari kerjaan. Saya ada cerita guys ya dari teman saya. Saya kan misalnya saya kerja di Alkes kan, alat kesehatan gitu. Terus ada kenalan nih guys ya, ternyata dia ini kerja di lab ya. Lab itu laboratorium ya, di laboratorium swasta seperti itu. Saya bertemu dengan abang ini ya di lab itu guys. Setelah itu saya ngantar barang itu ya, alat kesehatan ke rumah sakit guys, rumah sakit negeri lah seperti itu ya. Kalau di Malaysia itu kan rumah sakit kerajaan lah ya kan, kalau di Indonesia itu rumah sakit negeri. Ternyata dia tuh bekerja sebagai apoteker guys ya, ataupun sebagai di apotek gitu kan. Ternyata pas saya ngantar barang di apotek, ketemu lagi guys abang itu ya. Lalu dia bercerita sedikit lah istilahnya. Artinya orang-orang kerja di apotek itu ya, di apotek rumah sakit negara ataupun negeri itu ternyata bukan hanya dia guys, temannya juga bekerja di 2 tempat guys.
Artinya kalau dia bekerja di misalnya di rumah sakit negeri itu dari pagi sampai sore, malamnya dia ngambil di tempat lain bekerja begitu sebagai apoteker juga ya, karena dia kan jurusannya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di laboratorium swasta itu dia bekerja dari pagi sampai sore, maka dia malam bekerja di rumah sakit negeri. Itu apa guys? Apa artinya itu? Artinya kan gaji di suatu tempat dia bekerja begitu ya, baik itu lab swasta ataupun rumah sakit negeri ya, termasuk negeri guys. Biasa itu berarti kan kurang guys, ya kan? Kurang berarti kan? Kalau memang kira-kira itu cukup untuk dia, ya kan? Tentu dia tidak perlu lagi ngambil waktu istirahatnya malam misalnya. Cukuplah dia bekerja pagi sampai sore, udah malam istirahat di rumah, ya kan? Kumpul dengan sanak saudara, ya anak istri seperti itu. Tapi kenapa dia bekerja lagi di laboratorium swasta, guys? Kenapa? Itu kan pasti alasannya adalah tidak cukup, ya kan? Artinya perlu tambahan uang lagi untuk memenuhi kebutuhannya begitu kan? Artinya apa guys? Aduh, itulah tadi ya. Ini bukan saya istilahnya, mungkin yang nonton ini mungkin orang Indonesia nih, oh lalu kalian mengatakan abang ini menjelekkan Indonesia begitu. Tidak seperti itu guys. Ini sebagai renungan kita, sebagai orang Indonesia, dan semoga video ini pun juga bisa ditonton oleh pemerintah Indonesia begitu. Bagaimana caranya nih supaya lapangan pekerjaan ini mudah untuk kita dapatkan, yang pertama. Yang kedua adalah gajinya bisa lebih tinggi seperti itu. Apalagi ini guys, kalau kita berbicara tentang sekolah kesehatan, ya kan, baik itu apoteker, baik itu kedokteran, perawat itu misalnya, itu biayanya kalian tahu sendiri guys, pasti mahal banget, ya kan. Pasti di atas dari biaya kita kuliah sebagai guru, misalnya kuliah sebagai teknik apa gitu kan, lebih mahal kalau kesehatan ini guys. Tetapi ya itu tadi, kalau gaji misalnya di Indonesia ini sebagai perawat, sebagai apoteker begitu, analis begitu, dengan gaji yang bisa dikatakan kecil, itu kan coba kita pikir, dengan biaya pendidikannya mahal, ya kan, dan setelah lulus masuk ke tempat pekerjaan itu, ya kan, dengan gaji yang rendah tadi ya, walaupun setinggi-tingginya lah seberapa sih guys ya, dan tidak bisa berkesempatan kalau ada orang dalam. Wah tuh bayangkan, ya kan, kita udah capek-capek nih kuliah, ya kan, dengan biaya yang mahal begitu ya, lalu kita mau masuk kerja, masuk lamaran, ternyata ditolak karena ada orang dalam, ya. Artinya orang kenalan dari karyawan situ, dia dapatkan pekerjaan begitu, misalnya keluarganya atau yang orang kenalnya, sehingga bisa masuk. Sedangkan kita misalnya orang yang umum, awam tadi ya, orang umum, memasukkan lamaran saja kadang tidak diterima. Ini yang sulitnya di Indonesia. Betul lah apa yang dikatakan video ini, bahwa miskin di Indonesia itu guys beda dengan miskin di Malaysia. Karena kalau di Malaysia asal kita rajin saja, ya kan, biarpun gitu kerja cuci piring ke, cuci pinggan ke, kan, kalau di Malaysia cuci pinggan ke, karyawan kerja sawit ke, ya kan, sesuailah kemampuan kita, maka kita akan berjaya guys ya. Kenapa? Karena ini bukti juga, banyak orang-orang Indonesia kalau dia bekerja sama dengan pekerjaannya, misalnya pekerjaannya cuci piring atau pembantu rumah tangga, ya kan, sama-sama pekerjaan itu, tapi di Indonesia misalnya ya cukup hidup guys, itu pun kadang kurang, ya kan, utang sana sini, ya kan, untuk mencukupi kebutuhannya, ya kan. Apalagi dia bisa sudah punya anak 2, 3 atau 4 gitu kan. Aduh ya, kenapa dia berkorban meninggalkan anak istrinya untuk bekerja di Malaysia misalnya, untuk mendapatkan hasil yang lebih gitu kan. Karena itu tadi ya, ingin mencari lebih ya, bukan hanya bertahan hidup dengan utang piutang misalnya, tapi bisa mencari lebih.
Ya, kenapa guys? Banyak buktinya orang-orang Indonesia ini yang bekerja di Malaysia pulang ke Malaysia, ke Indonesia misalnya, dia sudah punya aset ya, contohnya kayak punya rumah besar, punya tanah ya kan, karena hasil dari kerja di Malaysia. Itu kan keren guys ya, dengan berkorban dulu gitu kan. Nah, setelah itu misalnya udah cukup, udah punya rumah, udah punya tanah segala macam, bikin usaha lagi di Indonesia, baru pulang. Itu kan sangat luar biasa negeri Malaysia gitu guys ya, banyak sekali jasanya untuk rakyat Indonesia. Oke guys ya, mungkin itu dulu lah video hari ini. Mungkin korang ingin menambahkan ya, ataupun punya pandangan lain tentang apa yang saya sampaikan, boleh untuk berkomentar di kolom komentar guys ya. Oke guys, begitu dulu lah video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Jika korang ada cadangan ataupun video-video yang saya bisa reaksi, boleh untuk komentar guys ya, apa videonya atau linknya boleh dikirim ke komentar, mungkin bisa saya reaksi seperti itu. Itu dulu video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Rahmat Pon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.